Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor consumer good. Pertama, INDF yang ditutup di harga 7.100 menguat 2,52%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya INDF akumulasi. Sebelum ke teknikal INDF, mau lihat dulu market berita ya. Kalau grup Salim INDF tuh cetak laba bersih 8,64 triliun di 2024 atau jumlah ini meningkat 6% dari tahun sebelumnya yang 8,14 triliun. Cukup bagus ya. Secara teknikal bertumbuh kan? Meningkat ya, masa nggak percaya dengan fundamentalnya INDF, tapi kondisi sekarang masih downtrend. Kenapa? Karena di bawah EMA 200-nya. Tapi kemungkinan besar minggu ini itu bottomnya INDF. Kenapa? Kalau Bapak Ibu perhitungkan dari awal kebangkitan, ini kita hitung ya, dari swing low ke swing high-nya. Nah, dia mantul dari Fibonacci retracement-nya 61,8 ya. Ini potensi besar sih harusnya jadi swing low. Ini kan sudah sebenarnya nih bottom. Kenapa bottom? Dulunya itu neckline, dulunya itu resisten cukup kuat di 2024. Baru tembus di September. Nah, ini ya. Ini kan bisa jadi swing low dan siap-siap swing atas lagi. Kalau benar ini bottomnya ya minimal dia naik 7.400 lah. Mudah-mudahan ya. April nih lumayan lah kalau dikasih 5-10%. Tapi sekarang sudah naik di 7.100. Jadi itu untuk INDF secara daily-nya bagus, walaupun di bawah EMA 200-nya, volume juga meningkat, MACD mengarah ke atas, banda detektor itu ada big akumulasi, ditarik seminggu juga big akumulasi, bagus. Coba lihat dulu time frame weekly-nya. Weekly-nya swing low, potensi swing low kalau ditarik dari all time high-nya, dia kembali ke atas ya. Aman nggak? Harusnya aman. Ini seperti ini simple kalau Bapak Ibu mau tradingnya ya. Ini weekly-nya nih. Jebol 6.700 buang. Udah memang dalam. Ya karena belinya agak tinggi. Cut loss-nya sekitar ya 8% dengan reward minimal seimbang. Dan target ya 2 kali lipatnya lah. Karena ada potensi dia akan mengarah ke resisten kuatnya lagi sebelum kembali all time high. Ada potensi nggak tahun ini all time high? Mudah-mudahan. Kalau melihat dari laporan keuangannya juga meningkat tadi berapa? 6% kan ya lumayan lah. Paling enggak INDF kalau dilihat dari time frame weekly-nya sideways. Coba lihat time frame bulanan. Bulanannya doji bagus. Perlawanan. Kenapa? Sebelumnya dia mau jebol tapi tutup di atas. Nah, kuncinya jangan jebol 6.000 berapa tadi? 6.000 sebenarnya jebol 6.600 itu udah tanda-tanda lemah. Ya, itu target di April kalau jalan minimal berapa? 7.400, 7.500 itu arah INDF bagus. Kalau berminat INDF itu. Lanjut ICBP yang ditutup di harga 10.175 terkoreksi 3,55% asing net sell. Kalau dibongkar semuanya ICBP akumulasi tipis. ICBP masih turun, kesempatan Bapak Ibu kalau mau ambil. Sinyal dead cat bond enggak. Peluang besar tetap mantul dari 10.000 kecuali SG jebol 6.300 6.200. Kalau enggak ICBP tetap rebound. Awal April rebound. Kalau pandangan saya awal April mungkin Selasa Rabu koreksi, maksimal Kamis dah gas lagi kan. Target masih sama, resisten akan diujinya 10.500 10.600. Itu aja dulu ya. Sideways. Itu untuk ICBP. Lanjut UNPR yang ditutup di harga 1.265 menguat 2,01% asing net buy. Kalau bukan semuanya UNPR akumulasi tipis. UNPR langsung saja ke tekniknya, UNPR disupport. Langsung saja ke tekniknya, UNPR disupport. Ini kalau Bapak Ibu berminat, tapi ini disclaimer. Ini kan lihat Bapak Ibu. Langsung saja ke tekniknya, UNPR menarik nih kalau Bapak Ibu berminat. Kenapa? Karena dulunya itu neckline 1.200 dan itu bisa jadi swing low, bisa jadi itu juga konfirmasi nanti bottomnya karena udah 4 hari minggu ini sideways. Ya, target kenaikan 1.400 1.420 ya. Risk reward bagus, menarik. Cut loss-nya paling 5%. Oh, dalam ya, cut loss-nya 6% karena Bapak Ibu belinya di 1.265. Targetnya
10%, 1400. Nah, ini kalau Bapak Ibu berminat. Ini potensi besar swing low. Kalau nomornya trader nih swing low. Tetap lebih cenderung ke atas daripada turunnya. Target minus 1400, 1420 ya. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya biasa koreksi, aman. Harusnya nih aman ya. Monthly-nya candle-nya ya memang nggak terlalu kuat tapi volume meningkat. Karena meningkat kemarin itu kan ada trading halt tuh, tiba-tiba ada buying power di bawah. Cuma waktu trading halt UNPR nggak kemana-mana ya. Berarti kan dijaga tuh. Berarti nggak ada panic selling di UNPR waktu trading halt. Nah itu harusnya jadi sinyal ini aman. Yang penting nggak jebol tadi berapa? 1190, 1200. Itu target berapa? 1400, 1420 UNPR. Disclaimer, analisa kembali. Lanjut. HMSP yang ditutup dengan 550 terkoreksi 0,9%. Asing net sell. Kalau di bookkeeper-nya HMSP di distribusi. HMSP mantul lagi dari support ya. Kalau seperti ini, walaupun ada distribusi, kemungkinan besar tetap ke atas. Kenapa? MACD-nya sudah memberikan sinyal, walaupun MACD lagging ya. Tapi Bapak Ibu perhatikan, koreknya tuh biasa. Ada peluang, target masih sama, terdekat dulu. 580, 600, supportnya masih sama. 520 ya, tergantung Bapak Ibu karena belinya agak atas. Seperti HMSP ini ya, yang waktu itu juga saya bilang, sebaiknya saham beli-beli di support. Lihat di mana support kuatnya yang dijaga area resisten TP karena ada potensi kan saham-saham sideways. Ini sempat naik kan kalau Bapak Ibu dibeli di pucuk nih, sekarang masih floating loss. Tapi kalau Bapak Ibu sabar menunggu, akhirnya dia turun, dikasih kesempatan masuk. Nah, syukur itu disyukurin, nekat beli karena sudah tahu di bottom dan risknya kecil kan. Kalau beli di 530 ya katosnya di 515. 510 paling maksimal 4%. Ya, itu. Sekarang kan berarti floating profit tuh 4%-an. Nah, itu. Jadi HMSP kemana arahnya? Ke atas. Tetap cenderung ke atas. Nih, time frame weekly-nya volume nggak besar, nggak masalah. Yang penting dia candle-nya hijau. Bulanannya juga ya cukup oke lah. Bulanannya memang belum kuat. Ya, setelah 4 bulan turun dia ada. Setelah 5 bulan turun baru ada candle hijau tutupan. Pun naik cuma 3,7%. Ya mudah-mudahan ada swing atas dulu lah sampai 6. Kalau harapan saya sih sampai 600 dulu lah ya. Mudah-mudahan ya April awal itu. Untuk MSP lanjut. GGRM yang ditutup 10.200 terkoreksi 1,4%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya di distribusi, GGRM bagus. Kenapa? Karena dia kembali ke atas 10.000. Jadi saat ini gimana? Sama masih. Kalau jebol berapa nih? Kita kasih toleransi ya. 9.800. Nggak usah menunggu. Menurut saya, tapi disclaimer nggak harus diikutin. Kalau sampai dia open market minggu depan jebol langsung 10.000 atau 9.800 tuh wait and see dulu. Tunggu ada buying power nggak? Kalau ada dia coba naik baru entry. Kalau nggak ada buying power malah seller masih kuat ya jangan. Tapi kalau dia turun organik, misalnya open market di 10.200 terus nggak lama koreksi atau besoknya baru koreksi jebol 9.800 itu pertimbangkan stop loss ya. Tapi gimana kondisi GGRM? Kemungkinan besar rebound ya GGRM. Monthly-nya doji bagus harusnya ya, volume lumayan meningkat. Teknika rebound. Weekly-nya perlawanan. Ada peluang lebih cenderung menurut saya GGRM teknika rebound. Target berapa? 11.500 minimal GGRM. Lanjut. WIM yang ditutup dengan 650 menguat 4,0%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya WIM akumulasi. Langsung saja ke tekniknya, WIM duluan naik ya. Dia udah naik dari berapa nih? Dari 590 dan sempat naik sampai 700. Lumayan ya. 590 700 tuh 15% dia naik. Aman gak nih? Harusnya aman. Kenapa? Karena dia kembali ke atas 640 atau 630 itu. Jangan jebol lah. Kalau pandang saya WIM kemana arahnya? Kalau melihat MACD-nya golden kalau sudut kemiringan 45 derajat, lebih cenderung WIM ke atas. Target berapa? Karena WIM ini volatilitasnya cukup tinggi. Targetnya minimal itu 800.
Ya, ada potensi 20% kenaikan. Karena dia ini sangat mudah naik kencang karena likuiditas tipis. Volatilitasnya cukup oke. Ya, WIM bisa diperhatikan. Disclaimer, analisa kembali. Lanjut, Mayor yang ditutup di harga 2030 terkoreksi 2,87%. Asing net buy. Kalau di broker resminya Mayor didistribusi. Mayor teknikal rebound. Tapi secara teknikal memang belum bagus ya. Pokoknya lihat aja Senin kalau dia rebound hijau tuh sinyal untuk naik. Walaupun nggak mungkin hari itu cuma naik tipis, tapi ada sinyal untuk naik. Yang penting tutupan hari tanggal 8 April itu hari apa? Selasa ya. Ijo, tutupannya ijo, itu sinyal dia naik. Benar, sinyal dia naik. Minimal ke arah mana? 2200 di April. Kita lihat, Mayor. Lanjut. Cleo yang ditutup di harga 1430 menguat 17,21%. Asing net buy. Kalau di broker semuanya Cleo diakumulasi lagi nih. Luar biasa Cleo. Perkiraan saya downtrend ternyata mantul dari 1000 level psikologisnya. Kalau Bapak Ibu ada beli, selamat. 40% dalam 3 hari. Luar biasa nggak? Luar biasa. Apakah itu tanda reversal? Belum pasti. Belum ya, tapi kita lihat kalau memang market bullish harusnya sinyal lah. Dia kembali mencoba minimal ya 1600 lah atau coba all time high. Ini kita gambar ulang aja ya. Ini kan dia sudah kembali ke atas berapa nih? 1400. Nah, ini 1400 harus dijaga karena itu neckline. Kalaupun ada koreksi mestinya nggak lebih dari 1200. Nah, seperti ini gambaran support resistennya untuk Cleo. Cleo resistennya ada selanjutnya 1700. Jadi kalau ada koreksi itu menarik harusnya dekat-dekat EMA 200 nih di entry. Dan ya kalau dia setes kan lumayan. Untuk Cleo itu ya menarik nggak? Harusnya sih masih menarik. Tapi harga belinya yang kurang menarik. Lihat dulu respon market aja dulu ya. Kalau bisa nawar bawah biar risknya kecil. Cleo itu. Lanjut. Mori yang ditutup di harga 4540 menguat 8,35%. Asing net buy. Kalau di broker semuanya Cimori akumulasi. Cimori rebound juga dari 4000 level psikologis. Kalau Bapak Ibu ada perhatikan lumayan ya. Dikasih berapa tuh? 13% dikasih dari 4000 beli. Ya. Siapa ngasih kan? Itu. Jadi saat ini untuk Cimori oke nih. Bisa lanjut gak? Karena di resisten kita lihat dulu respon market ya, karena juga 3 hari naik. Kalau dia koreksi 4400, 4200 itu bisa spek buy. Tapi saat ini agak rawan ya. Tapi kalau dilihat dari MACD-nya golden cross arah atas ada sinyal lah melanjutkan kenaikan. Coba time frame bulanan. Ada perlawanan, candlenya bagus, ekornya panjang, weekly-nya bagus juga. Tuh, candle bullish single pink. Tapi masih banyak saham yang lain yang lebih menarik daripada Cimori. Menurut saya saat ini. Itu. Saham-saham rokok tuh menarik. Tapi ya kalau suka Cimori silakan. Cimori bagus. Cuman harga entry-nya. ULTJ yang ditutup di harga 1480 muat 2,7%. Asing net sell. Kalau di broker semuanya ULTJ didistribusi. ULTJ rebound juga dari 1300 lumayan. Dikasih 10%. Dia sampai 1500. Jadi saat ini wait and see dulu, sabar. Kalau mau entry coba di 1400 ya. Itu aja dulu untuk WLTJ time frame weekly. Weekly-nya candle bullish angle pink. Ini bagus. Ya tadi kuncinya kalau mau entry 1400 1430. Bulanannya bagus ya. Bagus. Jadi oke lah untuk WLTJ. Kalau mau entry siapa tahu dikasih koreksi dekat 1400 1430 bisa entry ULTJ. Lanjut Hoki yang ditutup di harga 76 menguat 2,7%. Asing net buy. Kalau di broker semuanya Hoki akumulasi. Langsung saja ke tekniknya Hoki. Kalau nekat ya, kalau nekat siapa tahu kan tiba-tiba dapat inflow. Kita nggak tahu ya. Yang penting kalau Bapak Ibu pilihnya kuat karena ini udah set fish 3 hari nih. Mudah-mudahan bertahan. 72 buang. Berapa persen tuh? Hampir 5% cut loss. Ya udah. Atau ya anggap aja cut loss-nya 5,5-6%. Targetnya kemana? 80-81 minimal. Dan ya kalau bisa 85 lah. Jualan di 85-84 itu. Targetkan aja 10-12%. Risknya tadi 6% maksimal. Itu. Kalau mau ya. Siapa tahu ada flow tiba-tiba kan lumayan. Hoki. Karena ini bottom. Kemungkinan besar nih bottom ada potensi
awal April swing atas. Kalau market mendukung, nih catatan market mendukung bullish, Bapak Ibu bisa entry. Disclaimer analisa kembali. Oke, lanjut. Aisyah yang ditutup di harga 107 menguat 4,9%. Asing net sell. Kalau dibuka resminya Aisyah akumulasi. Aisyah di atas 100 harusnya bagus ya. Aduh, ini ya kemarin harusnya beli itu waktu dia breakout 100 nih nekat. Kenapa? Pertimbangannya apa? Karena dia sempat jebol terus naik lagi. Udah nekat. Paling cut loss-nya 4%. Kalau dia balik lagi udah exit aja gagal. Tapi abis itu dibawa naik kan lumayan tuh. Sempat naik sampai 17%. Beli di 100, 101 ya 15, 10 di atas 10% Bapak Ibu dikasih minggu ini. Lumayan nggak? Lumayan. Entry. Koreksi dikit entry. Deket-deket 100 tuh entry. Target kita masih sama. EMA 200, 117, 120. Aisyah. Saham terakhir. Nasi yang ditutup di harga 61. Menguat 3,38%. Asing. Nggak ada jual beli. Kalau buka resminya nasi didistribusi. Langsung saja katakannya nasi belum dulu lah. Lebih baik hoki atau Aisyah tadi. Tapi kalau nekat jauh supportnya ya 55 stop loss saja kalau jebol itu 54 nggak usah nawar-nawar 53 52 54 buang. Cuman lumayan kan 7 poin hampir 12% cut loss. Rewardnya ke berapa? Targetkan rewardnya langsung ke minimal 67 sampai 70. Itu aja untuk nasi. Kalau berminat ya nih area ini ya ini take profitnya. Kalau berminat untuk nasi. Itu cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti diberikan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.